Shalom saudara-saudari terkasih, kita berjumpa lagi dalam butir refleksi harian dengan tema keadilan yang memerdekakan. Bacaan diambil dari kitab Mazmur bab 10 ayat 17 hingga 18. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Kita sebagai bangsa Indonesia baru saja memperingati HUT kemerdekaan ke-76. Dalam upacara bendera, selalu dibacakan teks UUD 45 yang di bagian akhir teksnya memuat kalimat, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita bersama, dengan kenyataan masih adanya kesenjangan sosial yang terjadi hingga saat ini. Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan dengan baik? Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, kesenjangan sosial semakin terasa. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat terkena PHK, kesulitan untuk mengakses fasilitas pengobatan. Karena rasa khawatir yang berlebihan, banyak orang secara tidak langsung hanya memikirkan diri sendiri dan menjadi individualistis. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan timbul semakin banyak orang-orang yang terpuruk dan tertindas. Dalam Mazmur 10 ayat 17 dan 18, Tuhan begitu memperhatikan orang-orang tertindas dan memberi keadilan kepada mereka. Sebagai pengikut Kristus, pribadi lepas pribadi perlu merefleksikan diri sejauh mana kita pun tetap berusaha untuk ikut menaruh perhatian dan berusaha berlaku adil bagi mereka yang tertindas, menumbuhkan semangat berbagi pada sesama, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Membangun perasaan sukacita ketika bisa membantu orang lain yang berkekurangan. Menyadari bahwa segala berkat yang diterima berasal dari Allah dan terdapat bagian orang lain yang berkekurangan di dalamnya. Sehingga dengan semangat ini, setiap orang akan ikhlas untuk berbagi. Ketika semangat untuk berbagi dapat ditumbuh kembangkan dan semakin banyak pihak terlibat untuk berbagi, maka apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud nyata, dan kita semua dapat menjadi pribadi yang betul-betul merdeka dan penuh rasa syukur serta sukacita. Marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas setiap rahmat kasih dan berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Ajarkan kami Bapa untuk dapat berlaku adil dengan membangun semangat berbagi kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan, sehingga kami boleh melihat mereka mengalami sukacita yang juga akan menjadi sumber syukur dan sukacita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.